Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terbaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, pasal yang ke-20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Inilah firman Tuhan yang diawali percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, di mana seorang perempuan tadi ingin mencari air, dan pada percakapannya sampai saat itu bahkan menyinggung tentang penyembahan. Kalau tadi seorang wanita mengatakan bahwa nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi Tuhan Yesus mengatakan menyembah di Yerusalem, sehingga seorang perempuan itu dalam hatinya bertanya, apakah benar penyembahan itu harus di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus tegaskan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Ini penegasan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan tadi, bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sehingga apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah pribadinya sendiri, yang berasal dari Yerusalem. Allah yang hidup, air yang hidup. Karena percakapan perempuan ini diawali tentang air. Seorang perempuan mencari air, tetapi Yesus katakan, akulah air kehidupan. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di situ dimaksudkan kalau penyembah yang benar bukan tempatnya, akan tetapi di mana roh Allah itu bersemayam di dalam setiap kehidupan kita, setiap kehidupan manusia. Tuhan Yesus menegaskan, penyembah-penyembah yang benar bukan masalah tempatnya di Yerusalem atau di tempat gunung-gunung atau di tempat yang lain. Akan tetapi penyembah yang benar apabila roh Allah bersemayam di dalam setiap hati kita, setiap kehidupan kita, dan roh kita menyatu dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan maksud penyembah yang benar, menyembah yang benar. Memang penyembahan di dalam liturgi gereja satu dengan yang lain berbeda.
Akan tetapi bukan masalah liturginya. Tuhan mau kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya roh kita menyatu dengan Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar menyembah dengan nyanyian atau berdoa. Itu memang bagian penyembahan. Tapi yang Tuhan mau, menyembah yang benar, kita menyatu dengan Tuhan. Roh Tuhan menyatu di dalam kehidupan kita. Roh yang ada di dalam pribadi kita. Kita harus tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita harus mendengar suara Tuhan setiap saat, setiap langkah kita. Jadi menyembah bukan hanya sekedar di gereja, menyanyi, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu, penyembah-penyembah yang Tuhan kehendaki itu di setiap kehidupan kita, bukan sekedar di gereja. Karena roh Allah yang selalu memimpin di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kalau roh Allah menyatu di dalam kehidupan kita dan kita taat akan Tuhan, taat akan suara Tuhan, taat akan perintah Tuhan, dengan sendirinya Tuhan mau supaya setiap kehidupan kita membuat sinar terangnya Tuhan. Kita menjadi titik terang bagi orang lain. Kehidupan kita menjadi garam yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi penyembahan itu bukan sekedar kita hanya di gereja memuji, tidak. Akan tetapi lebih yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dan baik. Itu dari sikap kehidupan kita, sikap perilaku kita, sikap tutur kita yang menjadikan berkat bagi orang lain, menjadikan berkat bagi orang yang melihat kehidupan orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita kelihatannya di gereja, sering ke gereja, tapi di dalam kehidupan kita tidak menyinarkan kasih Tuhan, tidak menyinarkan terang Tuhan, tidak menyiarkan kuasa Tuhan. Inilah penyembah yang benar. Kalau roh Allah bersemayam di dalam kehidupan kita, menyatu dengan kita, kita ini adalah bait Allah. Ketika setiap saat, setiap waktu kita harus menyembah. Jadi saudara, mari kita belajar kehidupan kita setiap hari, setiap saat menjadi penyembah yang benar. Bukan sekedar liturgi, akan tetapi kita menjadi pribadi penyembah, menyembah yang baik dan benar.
Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus itu sendiri, Roh Allah itu sendiri memimpin dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, sehingga kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Inilah renungan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.